Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Pada sehat-sehat semua ya. Ibu harap sih kalian tetap tetap sehat semua. Apalagi di kondisi seperti ini, tetap jaga kesehatan ya. Semoga pada sehat-sehat semua. Oke, selamat datang di pertemuan kedua mata mata pelajaran ekonomi. Oke, pertemuan pertama kita udah bahas apa aja yuk? Masih pada ingat kan? Harus pada ingat ya, harus pada ingat, harus tetap belajar walaupun udah lalu materinya. Oke, pertemuan pertama kita udah belajar yang namanya akuntansi sebagai sistem informasi, bukan? Ya kan? Yang mana kita pelajari tentang pengertian dari akuntansi, kemudian kualitas karakteristik kualitas informasi akuntansi, kemudian pengguna dari informasi akuntansi itu siapa, kemudian kita juga belajar yang namanya etika profesi akuntan, kemudian belajar tentang bidang-bidang akuntansi, ya kan? Masih ingat kan? Oke. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan belajar yang namanya persamaan dasar akuntansi. Kenapa sih kita harus belajar persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi ini merupakan dasar nih sebelum kita masuk ke yang namanya siklus akuntansi. Siklus akuntansi nanti kalian bakal nemu yang namanya jurnal, yang namanya buku besar, yang namanya neraca saldo sampai nanti kalian ketemu yang namanya informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Nah, sebelum kalian masuk ke tahap-tahap itu, sebelum kalian masuk ke siklus akuntansi itu, kalian tuh harus tahu dulu nih persamaan dasar akuntansi itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan pelajari hal itu. Oke, kita langsung aja. Oke, yang pertama adalah persamaan dasar akuntansi. Pengertiannya nih. Persamaan dasar akuntansi itu apa? Adalah yang menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Maksudnya apa? Maksudnya setiap perusahaan itu kan pasti punya yang namanya harta atau aset kan. Nah, harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan itu sumbernya dari mana sih? Sumber dananya dari mana sih? Nah, itu yang akan dipelajari di persamaan dasar akuntansi. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita Ibu kasih contohnya. Nah, di sini ada perusahaan nih. Perusahaan ini kita anggap sebagai perusahaan baru. Nah, perusahaan baru ini dia punya apa sih? Perusahaan ini punya apa? Kemudian apa yang dimiliki oleh perusahaan ini sumbernya dari mana? Kayak gitu. Nah, yang pertama yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah uang sebesar 200 juta. Uang 200 juta ini sumbernya dari mana? Dari mana? Oh, ternyata sumbernya dari pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan sebesar 200 juta. Atau dengan kata lain, eh, pemilik perusahaan ini menyetor uang 200 juta ke perusahaan barunya, kayak gitu. Atau dengan kata lain juga, uang 200 juta ini sumbernya dari setor modal oleh pemilik perusahaan, kayak gitu. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Nah, yang kedua adalah perusahaan itu punya kendaraan sebesar 150 juta. Nah, kendaraan seharga atau sebesar 150 juta ini sumbernya dari mana? Oh, ternyata diketahui bahwa sumbernya berasal dari pemilik perusahaan sebesar 50 juta kayak gitu. Kemudian, oh ada lagi nih, sumbernya dari utang ke dealer sebesar 100 juta. Jadi, di sini artinya kendaraan yang dimiliki perusahaan seharga 150 juta itu sumbernya berasal dari modal pemilik perusahaan seharga 50 juta dan sisanya itu
Sumbernya dari utang ke dealer sebesar 100 juta, kayak gitu. Kemudian apalagi yang dimiliki oleh perusahaan? Oh, ternyata perusahaan itu punya yang namanya komputer seharga 20 juta. Sumbernya dari mana nih? Oh, ternyata komputer ini sumbernya berasal dari utang ke toko Galaxy sebesar 20 juta, kayak gitu. Oh, jadi ternyata perusahaan itu punya uang sebesar 200 juta, kemudian kendaraan sebesar 150 juta, kemudian komputer sebesar 20 juta, itu jika dijumlahkan ternyata jumlahnya 370 juta. Nah, begitu juga sumber dana yang eh, berasal atau sumber dana yang untuk diperolehkannya uang atau kendaraan atau komputer ini jumlahnya itu 370 juta. Jadi sama ya antara yang dimiliki dengan sumber yang asalnya kayak gitu. Sama-sama sebesar 370 juta. Nah, ini yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi. Jadi apa yang dimiliki dengan sumber yang asalnya itu tuh harus sama tuh, harus sama jumlahnya. Nah, selanjutnya seperti uang, kemudian kendaraan, kemudian komputer. Ini dalam akuntansi itu disebut sebagai harta atau aset, kayak gitu. Kemudian selanjutnya seperti modal atau dari pemilik perusahaan atau setoran setoran dari pemilik perusahaan itu dalam akuntansi itu disebut sebagai modal atau ekuitas. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian sisanya seperti utang ke dealer, utang ke Galaxy, ini dalam akuntansi disebut sebagai utang atau kewajiban. Nah, kayak gitu. Sampai sini paham ya? Apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi itu seperti itu. Intinya apa yang dimiliki oleh perusahaan itu dengan sumber dananya itu harus sama. Kayak gitu. Oke, next. Nah, rumus dari persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang plus modal, atau aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, seperti yang dijelasin sebelumnya, kalau harta itu kayak tadi contohnya ada uang, ada juga yang namanya komputer. Kemudian utang plus modal itu yang itu sumber dana yang berasal untuk memperoleh harta itu, kayak gitu. Nah, antara harta dengan utang plus modal itu harus sama. Nah, harta atau aset itu juga bisa disebut sebagai aktiva. Terus utang atau modal atau kewajiban plus ekuitas itu juga bisa disebut sebagai pasiva. Oke, sampai sini paham? Paham. Intinya tuh harus sama antara aktiva sama pasiva. Aktiva itu meliputi harta atau aset, dan pasiva itu meliputi utang plus modal atau kewajiban plus ekuitas. Kayak gitu. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Tadi di slide sebelumnya, kita udah agak menyinggung sedikit yang namanya harta, kemudian kita menyinggung sedikit yang namanya modal, terus juga ada utang. Nah, itu maksudnya itu adalah unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi. Oke, untuk lebih mengenal, kita next saja. Nah, yang pertama adalah harta atau aset atau aktiva. Harta atau aset atau aktiva itu apa? Itu adalah semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya, ini ada uang, ada kendaraan, ada komputer. Ini semua, ini kan dapat dinilai dengan uang kan? Nah, inilah yang dimaksud dengan harta atau aset atau aktiva. Kayak gitu. Nah, harta ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada harta lancar, ada harta tetap, ada harta tak berwujud. Yang pertama nih, harta lancar. Harta lancar itu apa? Harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya uang. Kenapa uang bisa termasuk ke dalam harta lancar? Karena contohnya nih, misal kalian punya uang sebesar 1 juta.
dan kalian pengen nih beli HP harganya 1 juta, dan pada saat itu kalian udah membeli HP itu. Nah, uang yang tadinya kalian miliki seharga 1 juta itu kalian ganti ke HP, berarti uang kalian itu kan langsung hilang kan, langsung habis. Nah, itu yang dimaksud dengan habis pakai. Dan uangnya umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Misalnya kalian punya uang 1 juta, terus kalian langsung beli HP kayak gitu. Berarti kan itu kan belum jangka waktu lama kayak gitu kan. Bisa aja kalian langsung gajian langsung beli HP kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan harta lancar kayak gitu. Selanjutnya adalah harta tetap. Harta tetap ini kebalikan dengan harta lancar. Harta yang tidak habis pakai atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya, ini di sini ada perusahaan atau gedung, gitu, gedung perusahaan. Atau contoh dekatnya itu seperti gedung sekolahan. Kalian sering pakai gedung sekolah kan? Apakah kalian pakai gedung sekolah itu setelah kalian pakai lama gedungnya itu bakalan habis? Apakah kayak gitu? Enggak kan? Enggak mungkin gedung itu bakalan habis kayak gitu. Tapi bisa jadi gedung yang kalian pakai itu nantinya bakal rusak. Contohnya kayak misal atapnya bolong-bolong, terus apa namanya, dindingnya bakal lumut atau rusak kayak gitu. Nah, itu. Jadi di dalam harta tetap itu dikenal dengan namanya penyusutan nilai, tapi bukan habis tapi lebih ke penyusutan kayak gitu. Nah, gedung itu kan pemakaiannya lama ya, lebih dari 1 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun kayak gitu. Beda ya namanya kayak uang tadi. Kalau uang tadi kan jangka waktunya kurang dari 1 tahun kayak gitu. Jadi bedanya kayak gitu. Kalau harta lancar itu umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun gitu, habis pakai. Kalau tetap itu tidak habis pakai dan umur ekonomisnya lebih lama dibanding dengan harta lancar. Kemudian yang selanjutnya adalah harta tak berwujud. Ini adalah aset non-moneter tanpa wujud fisik. Maksudnya apa? Dia tuh termasuk aset kayak gitu, tapi dia nggak berwujud, dia nggak ada wujud fisiknya kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya ini kayak copyright atau hak cipta kayak gitu, atau nama baik perusahaan. Itu juga dimaksud dengan harta tak berwujud kayak gitu. Dia termasuk aset atau harta gitu. Oke, sampai sini paham ya? Itu tadi yang namanya harta. Kemudian, nah, di sini ada namanya akun-akun aktiva atau akun-akun yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya ada kas, kemudian ada tanah, kemudian ada bangunan, kemudian ada wesel tagih, kemudian ada piutang usaha. Kayak kalian tahu piutang usaha? Piutang usaha itu kayak kalian itu ngutangin ke orang lain kayak gitu. Kalian memberi kredit, kalian memberi utang ke orang lain dan nantinya orang yang kalian beri utang itu nanti bakal membayar utang itu ke kalian sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati kayak gitu. Kemudian ada lagi yang namanya peralatan, terus ada perlengkapan. Peralatan sama perlengkapan ini beda. Kalau peralatan itu contohnya nih, kalian punya perusahaan jasa menjahit kayak gitu. Nah, menjahit itu kan membutuhkan yang namanya mesin jahit, kemudian jarum, kemudian benang, kain kayak gitu kan. Nah, mesin jahitnya ini yang dimaksud termasuk ke dalam peralatan. Sedangkan kayak benang, jarum, kemudian kain itu masuk ke perlengkapan. Intinya kalau perlengkapan itu habis gitu, bisa habis. Kalau peralatan tuh enggak. Sama kayak tadi gedung, kalau peralatan tuh lebih ke kayak penyusutan nilai kayak gitu. Kemudian ada lagi selanjutnya ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu contohnya perusahaan itu kan harus membayar gaji karyawan kan. Nah, gaji karyawan itu kan dibayar per bulan. Nah, ada juga perusahaan itu yang membayar gaji karyawannya itu double kayak gitu, maksudnya rangkap kayak gitu. Misal gaji bulan Januari
itu sekalian bayar buat gaji Februari sama Maret. Nah, gaji Februari sama Maret itu yang dimaksud dengan beban dibayar di muka, kayak gitu. Oke, next. Selanjutnya adalah utang atau kewajiban atau liabilitas. Kewajiban merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Ya, kalian tahulah apa sih maksudnya utang, kayak gitu kan. Kita ngasih uang, kemudian uang itu nanti bakal dikembalikan kepada kita sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, gitu. Nah, utang sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Ada utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar itu adalah utang atau kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Contohnya utang usaha. Utang usaha itu seperti kalian motokopi di fotokopi A kayak gitu. Pada saat itu kalian nggak bayar dulu, tapi utang. Nah, kalian utang di fotokopi itu tuh nantinya bakal dibayar kan. Nah, itu yang namanya utang usaha kayak gitu. Kemudian ada lagi pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini maksudnya kalian itu misal tadi eh, perusahaan apa jasa jahit kayak gitu. Nah, klien kalian itu minta dijahitin baju, tapi dia udah bayar duluan. Nah, udah bayar duluan. Nah, nanti utangnya kalian itu berupa baju karena kalian kan udah dibayar nih. Nah, berarti kalian tinggal bayarnya pakai baju yang siap jadi gitu, yang udah nantinya bakal jadi kayak gitu. Utangnya kalian itu untuk masuk baju itu. Oke, oke, paham ya? Kemudian beban yang masih harus dibayar. Maksudnya, seperti yang tadi Bu Rizky jelasin, bahwa perusahaan itu kan harus membayar beban atau gaji itu kan per bulan. Tapi ada juga perusahaan itu yang di bulan Januari itu belum membayar gajinya, belum membayar gaji. Nah, belum bayar gaji di bulan Januari itu yang dimaksud dengan beban yang masih harus dibayar gitu. Nah, itu tadi contoh dari utang lancar. Kemudian utang jangka panjang. Utang jangka panjang itu apa? Utang atau kewajiban yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Contohnya utang bank atau utang hipotek. Nah, contohnya kalian minjam uang 100 juta ke bank. Apakah uang 100 juta itu bakal kalian kembalikan dalam jangka waktu dekat? Nggak mungkin kan? Pasti ada angsuran-angsurannya dulu. Nah, angsuran apa utang 100 biasanya tuh kalian kalau minjem uang di bank itu ada jangka waktunya. Kayak misal 100 juta jangka waktu itu untuk 5 tahun. Nah, jangka waktu 5 tahun itulah yang dimaksud dengan utang jangka panjang kayak gitu. Oke, paham ya? Kita next. Selanjutnya adalah modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas ini adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Next. Nah, akun yang mempengaruhi modal itu ada pendapatan, ada beban, dan pivot. Pendapatan itu adalah peningkatan ekuitas atau modal pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Atau dengan kata lain telah terjadi penjualan. Nah, telah terjadi penjualan itu kan kalian mendapatkan uang kan. Nah, uang itu yang disebut dengan pendapatan. Nah, pendapatan ini dia mempengaruhi modal. Pengaruhnya apa? Dia akan menambah modal. Kayak gitu. Kemudian akun yang kedua yang mempengaruhi modal itu adalah beban. Beban yaitu aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Contohnya tadi kayak beban gaji. Beban gaji itu kan harus dibayar per bulan gitu kan. Nah, beban yang harus dibayar itu mempengaruhi modal. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya dia mengurangi modal gitu. Selanjutnya ada lagi prive. Prive yaitu pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Maksudnya, contoh kalian ingin mengambil uang sebesar 10 juta dari modal usaha.
untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi contohnya untuk beli HP pribadi kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan prefer. Dia ngambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya dia kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan prefer. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ya dia mengurangi modal sama kayak beban tadi. Oke. Next. Nah, jadi kita udah mengenal akun-akun, ada akun harta atau aset, ada akun kewajiban, ada akun modal, ada akun pendapatan, ada akun beban. Nah, itu bisa dikelompokkan menjadi dua jenis. Ada akun real dan akun nominal. Akun real itu meliputi akun aset, akun kewajiban, sama akun ekuitas. Nah, biasanya akun real itu dicatat di dalam neraca atau dicatat di dalam laporan keuangan berupa neraca. Besok kita akan pelajari hal itu. Kemudian ada lagi yang namanya nominal. Nah, nominal ini meliputi akun pendapatan sama akun beban. Nah, biasanya dicatat di dalam laporan laba rugi atau ya dicatat di laporan keuangan berupa laporan laba rugi gitu. Nah, ini adalah pengelompokan akun. Besok kita akan pelajari yang namanya laporan keuangan neraca sama laporan laba rugi, tapi bertahap. Bertahap ya. Oke. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Apabila kalian masih ada yang dibingungi mengenai materi kali ini, materi berupa apa kesamaan dasar akuntansi, kalian bisa tanya aja langsung ke Bu Risti, bisa WA Japri. Nomornya udah ada di Google Classroom ya. Oke, jadi dapat kita simpulkan hari ini kita udah belajar apa aja. Kita udah belajar yang namanya kesamaan dasar akuntansi. Kita juga udah mengenal akun-akun di akuntansi. Ada akun harta, ada akun modal, ada akun utang, ada akun pendapatan, ada akun beban kayak gitu. Nah, oke. Itu tadi yang kita pelajari. Seperti yang tadi Bu Rizky bilang, kalau misalnya ada yang kurang paham, itu kalian bisa tanya aja langsung ke Bu Rizky lewat WA Japri atau terserah kayak gitu. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya Bu Rizky mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.